selama ini barangkali orang menyatakan seniman itu hanya sebagai penghibur. Seniman itu setara dengan ulama. Kenapa saya katakan setara dengan ulama? Seniman itu melalui seni itu dapat menjadi transformasi moral buat masyarakat. Bisa menjadi medium dakwah. Teater itu bisa menjadi medium dakwah buat masyarakat. Ini yang barangkali kurang dipahami oleh masyarakat Aceh hari ini, termasuk pemerintahan kita. Selamat berjumpa kembali dengan stand up comedy, kata orang. Saya akan bacakan sebuah syair yang nggak pernah tahu. Orang yang nggak tahu, itu yang nggak tahu. Judulnya, Siapakah Aku Ini? Ada yang kenal? Udin Pelor kan? Ya dulu. Sekarang sedente, prewel galos. Ya betul. Buku akan terbit. Bukunya akan beredar. Saya pernah kirim kepada sahabatku yang tak pernah tampak sama Pelor nampak, tapi angin itu. Judulnya, Siapakah Aku Ini? Kalau orang tanya, tentu jawabnya Udin Pelor. Padahal enggak, Mahyudin Upin. Dari manakah asal aku ini? Ah, itu jelas tahulah. Kalau nggak ada mama sama bapak, itu. Mengapa aku hidup di dunia ini? Kata orang-orang itu bersenang-senang. Kalau kita bukan. Mengabdi yang sudah menjadikan kita kasih angin ke saudara semua. Oke? Untuk apakah aku hidup? Nah, ini yang nggak jelas. Ada untuk kaya, susah, senang. Tapi yang sebenarnya, untuk apakah aku hidup? Untuk mengabdi kepada Allah. Mengapakah kelak nanti aku mati? Oh, itu jelas. Karena sudah sampai dalam bahasa sastra bahasa Acehnya, sampai had. Nggak usah geser lagi, nggak bisa. Wan nggak bisa main. Kalau lain bisa digeser, kalau itu nggak bisa. Dan kemanakah nyawaku pergi? Kalau nggak tahu, bodoh. Bahasa kerennya ada. Masa nggak tahu? Kemana nyawa pergi? Iya, nikmat. Aywa Allah. Kan baik bukan lima. Lamun buruhun. Okey. Di manakah dulunya aku berada? Ini yang parah. Kalau orang sekarang nggak tahu, saya pun nggak tahu juga. Baru belajar. Mengapa kamu ingkar kepada Allah? Ini yang banyak. Padahal kamu itu asalnya mati, kemudian Ia hidupi kamu, kemudian Ia matikan kamu, kemudian Ia hidupi kamu lagi, kemudian kepadanya kamu kembali. Sesungguhnya kamu diciptakan untuk abadi, namun kamu berpindah-pindah dari suatu negeri ke suatu negeri, insya Allah sekali tempat kekal. Sesungguhnya Allah yang membentuk dan menciptakan rupa kamu. Coba perhatikan, ada sama. Seluruh dunia melihat wajah manusia jumlah lain. Kecuali menurut penelitian saya ada yang sama, anak idiot. Sedunia sama, saya seperti yang idiot. Mirip, tapi kebanyakan anak idiot, anak orang kaya. Punya Honda, punya motor 100 biji, anaknya idiot. Cari dipicit, tapi kaya. Jadi antara bapaknya kaya, anaknya idiot. Tugasnya menjaga. Jadi begitulah Allah, maha cerdik. Rupa kita ni kan kadang-kadang macam minta bacaan, kadang-kadang lagi apa macam je. Tapi walaupun gini-gini dia, pincang, banyak uang dia. Satu hari 300.000 dapat dia. Kita 30 payah. Sebenarnya manusia hidup berada di 4 buah alam. Itu tahu sendiri. Pertama alam arwah. Itu belum ke dunia ni, atau alam ruh. Di mana saat itu Tuhan ciptakan ruh tanpa badan kasar. Ruh itu bertasbih sesama ruh, bertasbih dan memuji kepada Allah. Kau jawab ini. Bahasa Inggris. Tak pernah astagfirullah, subhanallah, anda ada. Ya, sama. Kebanyakan. Itulah maka tersalah sendiri. Alam dunia ini dari mulai kandungan ibu,
Kecuali Nabi Adam sendiri yang langsung dijadikan dari tanah. Yang lainnya semua roh. Maka di alam rahim ibu itu roh bertemu badan kasar waktu usia 4 bulan. Tak percaya tanya roh. Alam barzah, di mana sesudah roh itu dipisahkan dari jasad kasarnya. Jadi badan kasar itu kembali pada asalnya, yaitu tanah. Adapun roh itu kembali ke hadirat Allah. Oleh Malik Maut. Ada segolongan umat manusia tubuhnya tetap seperti biasa. Kiranya dia menghafal Al-Quran, selamat badan di dalam negeri. Buktinya dunia di. Kami saya buka. Sekian, terima kasih.